Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 108. Jadi, maksudnya aku harus tetap siap walaupun misalkan nanti yang kesini adalah dosen-dosen kita. Iya, Del. Udah, gitu aja, jangan mikir yang gagak. Hanifah menarik napas, dan menghelanya panjang. Dia berusaha menenangkan diri seperti yang Najwa katakan tadi. Gini aja, deh, wah. Aku kayaknya gak akan turun kalau yang datang beneran dosen. Kalau itu tergantung Prof. Rama, Del. Tapi, kan. Ceklek. Pintu kamar terbuka dan ucapan Hanifah terpotong melihat suaminya yang muncul dari balik pintu dan masuk kamar. Tamunya sudah datang, kata Rama. Siapa tamunya, Mas? Teman. Hanifah terbelalak. Teman. Dosen, dong. Pikirnya. Teman. Aduh. Aku harus kontrol suara biar gak teriak atau apa gitu. Nanti kedengaran sampai lantai 1, cicit Hanifah, menggigit bibir bawahnya sendiri. Tidak perlu. Ayo turun. Kita temui sama-sama. Hanifah semakin terbelalak. Apa maksudnya? Aku akan menemui teman-teman kamu yang merupakan dosen aku juga. Kenakan cadar kamu dan kita turun, ajak Rama lagi, tidak menjawab apa yang Hanifah katakan tadi. Mendengar suaminya berkata seperti itu, Hanifah semakin yakin bahwa yang bertamu ke rumahnya adalah seorang dosen karena jika memang keluarga, tidak mungkin Rama sampai mengingatkan tentang cadar, pikirnya. Aku tunggu di luar, ya, kata Rama, kemudian keluar dari kamar. Rama menunggu di luar supaya Hanifah bisa mengenakan cadar dan keluar secepatnya, karena Rama melihat istrinya itu ragu dan tidak mau keluar. Itu sebabnya, agar Hanifah buru-buru, Rama menunggu di luar. Bagaimana hati menolak, mau tidak mau Hanifah harus keluar juga. Dia akhirnya mengenakan cadar dan keluar dengan langkah ragu menemui Rama yang sudah menunggu di luar kamar. Aku sudah siap, kata Hanifah. Rama kemudian berbalik badan dan mengangguk kecil. Ayo kita turun. Mas, tunggu, cegat Hanifah, menahan tangan suaminya. Ya, siapa tamunya? Aku deg-degan, tanya Hanifah. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Hanifah kemudian menarik napas. Rasanya, percuma saja bertanya ini itu atau memaksa sang suami untuk menjawabnya karena buktinya Rama sama sekali tidak menjawab apa yang Hanifah tanyakan. Hanyalah jawaban seperti itu yang diberikan oleh Rama. Memangnya, gak bisa dijawab sedikit saja. Sebut nama atau kasih clue apa gitu, cicit. Hanifah, yang terdengar oleh Rama. Ini bukan tebak-tebakan. Lebih kita turun sekarang dan nanti kamu juga tahu siapa yang datang, sahut Rama. Hanifah mencebik, kesal. Dia kemudian diam tak mau menanggapi suaminya saja karena menurutnya sia-sia saja. Sebab, Rama tidak mau menjawab rasa penasaran wanita itu. Begitu mereka sudah sampai di ujung tangga, Hanifah semakin meremas lengan suaminya. Dia semakin merasa was-was karena berpikir yang datang adalah dosennya. Ya Allah, aku deg-degan banget. Gimana kalau di ruang tamu banyak dosen? Aduh, gimana aku harus bersikap? Apakah aku harus bersikap sebagai istri dari Prof. Rama atau bersikap sebagai mahasiswa? Batin Hanifah. Hanifah, tegur Rama, melihat istrinya yang masih diam di ujung tangga dan tidak mengikuti langkahnya. Iya, jawab Hanifah, langsung menyusul langkah suaminya yang akan beranjak ke ruang tamu. Wanita itu terlihat pasrah. Meskipun, tatapan mata takutnya terlihat ragu. Dia berjalan sembari menurunkan pandangan dan memainkan jemarinya sendiri. Begitu sampai di ruang tamu,
Hanifah menyipitkan kedua matanya untuk memerhatikan. Dengan jelas seorang lelaki yang duduk di sofa ruang tamu mereka. "Itu siapa?" tanya Hanifah. Rama kemudian menggenggam tangan istrinya dan berjalan mendekati lelaki tersebut. Melihat kedatangan Rama dan Hanifah, pria muda itu langsung bangkit dari duduknya dan membungkukkan sedikit badannya untuk menghormati Rama dan Hanifah. "Dia Ashraf, asisten pribadiku," kata Rama, memperkenalkan pria itu kepada Hanifah. "Asisten?" Lirih Hanifah, langsung melepaskan tangannya yang digenggam oleh Rama. Rama kembali meraih tangan istrinya. "Dia sudah tahu kalau aku sudah menikah dan kamu adalah istriku." Hanifah menautkan kedua alisnya, bingung. Sementara Ashraf tersenyum seraya mengangguk kecil kepada Hanifah. Rama mengajak mereka untuk duduk bersama di sofa. Tampaknya, Ashraf membawa sebuah berkas yang akan diserahkan kepada Rama dan Hanifah. "Mas, aku ke kamar saja, ya. Pasti ini urusan pekerjaan, kan? Bukannya lebih baik aku diam di kamar saja?" bisik Hanifah. "Tidak, tetap di sini." Hanifah heran kepada suaminya itu. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Pikir Hanifah. Wanita itu sepertinya merasa kurang nyaman berada di sana. "Ini, Prof, semuanya sudah selesai. Hanya membutuhkan tanda tangan dari istri Anda," kata Ashraf, menyodorkan sebuah berkas. "Saya baca dulu," jawab Rama. "Baik, Prof, silakan." Rama langsung mengambil berkas tersebut dan membacanya. Hanifah penasaran berkas apa yang dibaca oleh suaminya itu. Tapi, dibandingkan rasa tidak nyamannya, Hanifah lebih merasa tidak nyaman. Bahkan, saat ini dia tengah menunduk saja di samping suaminya. "Mas, sudah. Aku boleh ke kamar?" bisik Hanifah. "Tidak. Tetap di sini," jawab Rama, sekali lagi. Tidak bisa membantah, tentu Hanifah hanya bisa diam saja di samping suaminya. Ketika Ashraf tersenyum dan mengangguk kecil kepadanya, Hanifah semakin merasa ingin segera masuk ke kamar karena dia yang merasa tidak nyaman. Bukan tidak nyaman terhadap Ashraf saja. Tapi, Hanifah merasa canggung mengingat Ashraf yang tahu bahwa dirinya adalah seorang istri dari Rama. Jadi, memang benar tidak ada pihak pertama yang terlibat saat pemindahan kepemilikan, tanya Rama kepada Ashraf. "Tidak, Prof. Seperti yang saya ceritakan, pemiliknya pernah bercerita bahwa dia membelinya dengan harga murah karena surat-surat aslinya kabarnya sudah hilang. Jadi, pemilik barunya adalah mereka," tutur Ashraf. "Baik. Tidak ada yang protes." "Tidak, Prof. Tapi, sepertinya mereka akan tahu kalau Anda yang melakukan semua ini." "Tidak apa-apa. Jika mereka menghubungimu, berikan saja alamat rumah ini." "Oh, baik, Prof. Saya mengerti," jawab Ashraf. "Apa yang sedang mereka bicarakan? Aku tidak paham sama sekali." "Benar, kan, dugaanku. Ini masalah pekerjaan. Kenapa aku harus di sini?" batin Hanifah. Rama kemudian menoleh menatap Hanifah. Kenapa duduknya seperti itu? Hanifah terkesiap. "Hehe. Maaf, Mas, aku tidak nyaman saja." Hanifah langsung sedikit menjauh, karena sedari tadi duduknya terus saja bergeser lebih dekat ke arah suaminya karena dia yang merasa nyaman berada di sana. "Tidak apa-apa," kata Rama, "baca ini." Rama memberikan berkas tadi. Hanifah mengernyit lagi. Aku." "Ya, silakan." "Kok aku? Bukankah ini urusan pekerjaan? Mana bisa aku ikut campur? Jelas aku tidak punya skill dalam bidang seperti ini." "Tapi, ya sudahlah, dia
Kan, nyuruh aku buat baca saja. Batin Hanifah. Hanifah kemudian mengambil berkas itu. Ia membukanya dan mulai membacanya. Begitu sudah membaca dengan teliti, sontak Hanifah membekap mulutnya sendiri. Dia menatap penuh suaminya dengan tatapan tak menyangka. Ini maksudnya apa, Mas? Lirih Hanifah. Rama hanya memberikan senyuman yang sangat kecil kepada istrinya tanpa menjawab apa yang Hanifah tanyakan tadi. Hanifah kembali membaca ulang surat-surat penting itu untuk memastikan bahwa dia tidak salah baca. Mas, ini lokasinya di kampung halamanku. Lirih Hanifah. Ya, itu milikmu bersama ibu, jawab Rama. Hanifah menitikkan air mata. Spontan, dia memeluk Rama membuat Ashraf langsung menundukkan kepalanya. Rama sebenarnya tidak enak kepada Ashraf, tapi mau bagaimana lagi? Istrinya juga pasti tidak sengaja memeluknya karena terharu bahagia. Kenapa kamu melakukan semua ini? Bagaimana caranya? Aku gak tahu berterima kasih. Dengan cara apa ke kamu? Lirih Hanifah, di dalam pelukan Rama. Rama mengusap pundaknya. Tidak perlu berterima kasih. Aku suamimu. Hanifah langsung melepaskan pelukannya. Jadi, kamu membeli tanah beserta rumah itu atas nama ibu? Ya. Bukankah tanah dan rumah itu milik kamu dan ibu? Hanifah mengangguk. Dia tidak menyangka sepetak rumah sederhana dan tanah yang cukup luas milik kedua orang tuanya itu kini kembali ke tangannya. Kamu memikirkan ucapanku waktu itu makanya kamu melakukan semua ini, Mas? Tanya Hanifah lagi. Tidak hanya itu. Aku melakukan semua ini karena ingin membahagiakanmu dengan cara mengembalikan apa yang sudah menjadi milik kamu bersama ibu dan ayah. Hanifah kembali menitikkan air mata. Terus, bagaimana dengan paman dan bibi aku? Mereka pasti marah kalau tahu rumah dan tanah itu kembali ke tangan aku. Aku sudah menjawabnya ketika Ashraf bertanya tadi. Kalau mereka keberatan, mereka bisa menemui aku di sini. Hanifah meremas jemarinya sendiri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kemurkaan bibinya yang memiliki sifat iri dan dengki menurut Hanifah. Mereka pasti tahu kamu, Mas. Kamu, kan, dikenal banyak orang. Tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Paman dan bibi kamu juga harus tahu bahwa aku adalah suami kamu. Waktu itu, sebenarnya Abah dan Umi menghubungi mereka untuk datang ke acara pernikahanku. Bahkan, menjadi wali nikah. Tapi, Paman menolak dan lebih menyerahkan kepada ayah. Ayah tidak ditemukan juga, itu sebabnya wali pernikahanku sama kamu menjadi wali hakim. Rama mengusap puncak kepala Hanifah. Tidak apa-apa, ucapnya, kemudian. Tidak bisa terlupakan di benak Hanifah, bagaimana dia meminta pertolongan kepada paman dan bibinya itu ketika dia diusir dari kampung halamannya sendiri. Betapa Hanifah meminta perlindungan kepada saudara ibunya itu, tapi tidak ada yang mengindahkan. Bahkan, Hanifah diusir seperti seorang pengemis yang ditendang oleh orang bengis. Aku takut mengingat semua itu, lirih Hanifah, berbicara kepada dirinya sendiri. Tapi, Rama mendengarnya. Tidak usah takut. Kamu sudah mempunyai suami, kata Rama. Terakhir kali bertemu mereka mengusirku dari rumah mereka seperti warga yang mengusirku dari rumahku sendiri. Bahkan, dari kampung halamanku. Aku tidak tahu, apakah aku punya keberanian jika bertemu dengan paman dan bibi lagi, ungkap Hanifah. Jangan mengingat sesuatu yang bisa mendatangkan rasa sakit hati kepada seseorang, karena bisa jadi rasa sakit hati itu akan tumbuh menjadi benci dan dendam. Sekalipun kamu mengingatnya, jangan lupa untuk belajar memaafkan. Meskipun
orang tersebut tetap tidak menyadari perbuatannya, setidaknya hati kamu sudah merasa lega dan bebas dari hal-hal yang bisa mengganggu psikis kamu, nasihat Rama. Hanifah tidak menjawab. Tatapannya terlihat kosong merenungi itu semua. Rama paham bahwa istri kecilnya itu memang butuh waktu untuk menghilangkan trauma dari masa lalunya. Mas, panggil Hanifah. Ya, terima kasih.